warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kudu wajibnya tulungannya ame cepat kejiannya si Firmansyah. Oke. Tapi sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat Idul Fitri atau minal izin wal faizin, maaf lahir batin untuk semua penonton dari 3F Firmansyah dan semua warga Indonesia ataupun dunia yang beragama Islam atau Muslim. Oke. Saya tanya dulu, what's up bro? Sehat? Sehat, kudu sehat. Karena sekarang kan waktunya kita bekerja kembali ya. Kan hari ini awal kita bekerja kembali ya. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas pertandingan kemarin ya. Maaf, mungkin kemarin ada bobotoh atau warga Jawa Barat yang masih di jalan arus balik ya. Jadi tidak sempat menonton Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Saya akan mencoba mereview pertandingan kemarin ya, pertandingan Persib Bandung melawan Persita Tangerang yang dilakukan di Gianyar Bali ya, tidak di Persib Bandung ya. Mungkin ini adalah salah satu antisipasi pemerintah untuk meminimalisir kemacetan, karena kan kalau di Lausa di Bandung pasti penonton banyak nih, nanti takutnya mengganggu kendaraan arus mudik gitu kan. Kita kembali lagi ke tema pertandingan kemarin Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Dan mungkin sebelum kita bahas dulu Persib Bandung dan Persita Tangerang, kayaknya kita harus bahas nih, karena sudah menuju akhir pertandingan. Karena kan tersisa buat Persib Bandung 3 lagi, yang lainnya masih 4 ya. Tapi mungkin dari sisa 3 pertandingan ini akan menentukan siapa 4 besar yang akan masuk ke Championship Series. Nah ini akan saya bahas. Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi Liga Indonesia 23-24 ini ada 2 seri yang dilakukan untuk menempuh juara Liga nanti di akhir. Jadi pertama yang regular seri, yang keduanya Championship Series. Kalau regular seri ya kita ketahui ya sedang berjalan sekarang ya, biasa secara poin ya. Jadi itu penentukan juara 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan seri atau poin yang didapatkan dari pertandingan awal musim sampai ke sekarang. Nanti Championship Series itu akan dipertandingkan 4 besar ya. Makanya Persib sekarang berkukuh untuk minimal ya juara kedua juga nggak apa-apa ya. Minimal dia bisa masuk di Championship Series ya. Nah ini sebenarnya pertandingan kemarin itu cukup membahayakan buat Persib Bandung ya, karena dengan sisa 3 pertandingan, apalagi yang klub lainnya yang 5 besar ya, karena ada poin yang sama yang saya bahas ya. Itu kalau sampai menang semua Persib nanti atau kalah bisa membahayakan Persib tidak bisa masuk Championship Series, karena cuma 4 grup yang bisa masuk Championship Series ya gitu. Karena nanti akan dipertemukan biasa tetap home away, dan nanti yang menang dengan yang menang dipertemukan menjadi laga final dan jadi juara akhirnya. Jadi kita doakan bersama Persib Bandung tetap ya minimal ya di juara 2 untuk regulernya nggak apa-apa ya, nanti di Championship Series bisa jadi juara. Semoga Persib menang terus untuk akhir ya, jangan seri lah, bahaya kalau seri terus ya. Kita bahas pertandingan kemarin Persib lawan Persita Tangerang. Pertama-tama kita bahas dulu formasi atau susunan pemain ya, jangan dulu formasi, susunan pemain dulu ya. Siapa sih yang bermain kemarin di lawan Persib melawan Persita Tangerang? Di kiper kita tetap ada Mendoza ya. Lalu ada juga pertahanan ada Henen ya. Henen tetap ya sekarang tidak tergantikan, Henennya masih di sayap ya. Lalu ada Igbo Nepo. Nah ini nih kayaknya Igbo Nepo kayaknya harus ya, kalau bisa jangan starter ya, karena mungkin faktor usia juga ya. Karena kemarin juga di menit-menit pertama yang Igbo Nepo banyak terjadi kayak blunder gitu kan, umpan salah, membuang salah itu kan. Tapi saya harapkan kedepannya ya lebih baik lagi ya, karena mungkin jarang dimainkan jadi starter ya, mungkin agak gagu atau agak gugup gitu kan. Tapi untuk emang usia juga mempengaruhi ya. Igbo Nepo kan memang pemainnya senior banget ya, sudah melang melintang di persepak Indonesia, apalagi terakhir dia kan main di Thailand juga ya. Lalu ada Rodriguez ya. Rodriguez ini pemain sekarang tidak tergantikan ya, pemain perannya di Persib Bandung. Emang dia sekarang makin mantap ya, makin solid dengan Quiver. Tapi sayang Quiver tidak jadi line up pertama, dia menggantikan Igbo Nepo di menit 61. Lalu ada Hehanusa. Nah ini si Bule ya, si Bule emang sekarang kayaknya makin bagus juga ya, kesini dia emang jadi percaya terus sama Bojar Honda, dan dia menjadi pemain yang sangat penting di pertahanan Persib Bandung, karena dia juga bisa menyerang, bisa bertahan ya. Itulah yang mungkin sepak bola modern sekarang yang harus begitu ya. Jadi pertahanan itu back sayap khususnya, mereka bisa menyerang dan bisa bertahan. Itulah sepak bola modern sekarang. Kick and rush, nah, itulah total football salah satu haurat.
Lalu kita ke gelandang. Lalu gelandang di situ ada Deddy Kusandar lah. Deddy Kusandar, lalu ada Walian, Ejra Walian ya. Tapi emang Ejra Walian kemarin perannya tidak terlalu dominan ya. Lalu Ejra Walian itu juga nanti diganti oleh M Fadilah pada menit 61. Lalu kita bahas juga ada Rahmat Irianto ya. Rahmat Irianto dan itu pada menit 81 diganti oleh Mark ya. Dan kenapa Mark tidak menjadi line up utama? Karena Mark itu kan kemarin bermain di timnas ya. Oke, jadi dia mungkin butuh stamina, jadi tidak terlalu diporsir ya gitu. Oke. Kita ke penyerang. Nah, ini kalau penyerang kita di sayap ada Febri Heriadi ya, si comeback again ya, sudah lama hilang. Dulu kan waktu zaman Luis Milla kan dia menjadi starter terus ya, karena kecepatannya, karena dribblenya ya, tapi kesini mungkin agak melempem ya, mungkin kepercayaan pelatih juga ya, kenapa dia sampai tidak dipercaya menjadi line up utama. Itu kembali lagi kepada pelatih ya. Oke. Lalu di sayap juga ada sayap kiri juga ada Ciro ya. Si Ciro luar biasa nih, pemain hebat ya. Saya rasa dia dengan usia yang dia di atas kepala 3 aja ini luar biasa ya. Dia bukan menjadi lemah, tapi dia makin cepat, makin eksplosif ya, dan dia makin aktif. Wah, bukan nama hebat si Ciro. Saya harapkan untuk musim depan, satu musim lagi lah, Ciro jangan dulu dijual ya, tetap tandemkan dengan si David Silva ya. Saya rasa akan menjadi tandem yang luar biasa. Satu musim lagi saya yakin dia masih hebat ya. Oke. Dan satu lagi penyerang, siapa lagi kalau bukan David Da Silva atau Dadang Da Silva. Oke. Itulah pemain-pemain Persib Bandung ya kemarin melawan Persita Tangerang. Oke. Kenapa saya hanya menyebutkan pemain Persib Bandung aja? Karena saya adalah pendukung Persib Bandung. Jadi saya hanya akan membahasnya Persib Bandungnya. Tapi tetap nanti untuk pertandingan kita bahas dua klubnya gitu kan. Tapi untuk ini kita bahas pemainnya Persib Bandung aja dulu. Oke. Emang pertandingan kemarin sebetulnya di babak pertama ya, khususnya emang kurang seru menurut saya ya, karena kan emang Persib kenapa sih Bojan Hodak jadi terkesan bertahan ya, jadi defensif ya, jadi mengandalkan counter attack ya. Itu yang saya kurang suka sebetulnya. Ada prinsip pertahanan terbaik dalam sepak bola sekarang itu adalah menyerang. Nah, jadi pertahanan terbaik sepak bola sekarang adalah menyerang. Nah, itulah. Jadi saya emang suka ya permainan cara menyerang gitu kan, ofensif gitu kan. Wah, pokoknya mah back kiri dan kanan menyerang, membantu serangan di depan gitu kan. Wah, itu permainan keren sekali. Tapi kemarin Bojan Hodak mengandalkan strategi ya agak bertahan ya, defensif banget ya, hampir malahan sampai ball posisinya itu 72 sampai 28% ya. Jauh banget gitu kan untuk ball posisinya ya. Persib di bawah ya, tapi emang efektif ya, dari sisi efektivitas betul efektifnya Persib mengungguli dulu dengan 2 gol yang dicetak oleh Febri dan Ciro. Oke. Kita sekarang bahas gol yang dicetak oleh Persib Bandung dan Persita Tangerang, gimana prosesnya dan siapa aja yang mencetak golnya. Oke. Kita mulai. Karena tadi kan sudah saya bahas pemainnya, sudah saya bahas bagaimana permainannya sampai presentasi ball position Persib Bandung jauh ya di bawah Persita Tangerang. Karena mungkin Persita Tangerang terus memberikan tekanan, karena kita ketahui ya Persita Tangerang itu ada di zona degradasi ya, bersama Bayangkara, Arema Malang, satu lagi saya lupa. Jadi kalau Persita Tangerang sampai kalah ya, dia kemungkinan jatuh ke degradasi makin besar ya. Makanya dia ngotot ingin menang terus ya gitu kan. Meskipun dengan hasil akhir draw ya, tetaplah masih berbahaya buat Persita Tangerang ya. Begitupun dengan Persib ya. Oke. Jadi pertandingan kemarin itu sangat luar biasa ya, sebetulnya di babak pertama aja yang saya kurang serk ya, karena emang defensifnya kelihatan banget ya untuk Persib Bandung ya. Tapi pertandingan kemarin emang dari sisi efektif ya, Persib efektif banget ya. Counter attack-nya sangat luar biasa dan akhirnya dapat mencetak gol di menit kelima ya. Dan ini menit awalnya luar biasa ya, pada menit sebelumnya itu Persib ada serangan-serangan yang mengejutkan dari Persib Tangerang, khususnya dari si Pidal. Sebenarnya pada menit awal juga si Pidal ya dari Persib Tangerang melakukan serangannya sangat membahayakan ya. Dia memberikan kejutan ya bagi Persib, tapi untung tidak bisa masuk. Dan tadi sudah saya bahas ya, Igbo Nepo ya, karena emang ada kesalahan-kesalahan, ada Igbo Nepo, kesalahan-kesalahan kecil tapi fatal gitu kan. Dan itu membuat Persita Tangerang menjadi leluasa menendang bola ke arah gawang, dan itu untung tidak gol ya. Oke. Tapi untung pada menit kelima ya Febri Heriadi
mencetak gol yang cukup mungkin bisa disebut bagus dan terang juga ya. Itu hasil umpan dari Ciro ya, ini luar biasa. Si Ciro melakukan penetrasi sayap kiri ya, dengan lari kencang ya, dia mendapat bola, dia langsung lari, dia langsung ke sayap pertahanan dari Persita Tangerang, lalu dia mengoper dan Febri menyantap bola tersebut dengan indah dan akhirnya gol pada menit kelima. Febri akhirnya mencetak 1 gol untuk kemenangan Persib Bandung dan posisi menjadi 1-0 untuk Persib Bandung. Mantap. Itulah kebahagiaan para pendukung dan bobotoh ya di saat Febri bisa mencetak gol ya. Apalagi mungkin di awalnya greget ya, aduh bertahan dia ya bahaya ya, dan betul, tapi akhirnya dapat mencetak gol, dan itu mungkin merubah keadaan hati para pendukung menjadi bahagia ya karena kan bisa mencetak gol. Tapi setelah mencetak gol tetap ya, jadi Bojan tidak merubah permainan, tetap defensif ya dengan mengandalkan ya counter attack lagi, dan itu emang betul sih. Saya pribadi berasa aduh kalau di Liga Inggris permainan seperti ini akan rusak ya, ditekan terus sama musuh ya, karena kan yang namanya bertahan terus itu kemungkinan bisa menang ya 20%, draw mungkin 50%, kalah ya lebih besar itu kan, yang namanya juga diserang terus. Jadi saya kemarin sangat deg-degan ya di saat Persita Tangerang terus memegang bola, melakukan penyerangan, melakukan tekanan, sedangkan Persib cuma memenangkan secara counter attack terus gitu kan dengan bertahan. Tapi emang bagus ya dari sisi mungkin pressing. Saya rasa pressing Persib kali ini luar biasa ya di babak pertama ya. Itu membuat Persita Tangerang tidak bisa berkutik. Dia susah untuk masuk ke kotak pertahanan Persib Bandung ya, karena pressingnya di luar kotak juga sudah luar biasa ya. Jadi di gelandang, penyerang dan back itu kompak banget ya, maksudnya penyerang juga tidak selalu berada di depan terus, dia membantu pertahanan dengan di sekitar gelandang gitu kan. Dan itu efektif dan berhasil yang membuat Persita Tangerang tidak bisa berkutik ya. Dan justru pada menit ke-24 Ciro mencetak gol umpan dari si DDS, David Da Silva. Itu gol yang luar biasa ya. Si DDS saat ada perebutan bola, dia menemukan bola langsung mengumpan ke si Ciro, dan si Ciro berlari kencang kembali ya. Dia susah dikejar dan dia akhirnya berhadapan dengan kiper, dan umpan atau gol yang indah sekali ya, itu gol pisang. Dia melengkung ke arah juru gawang ya, dan itu akhirnya tercetak gol menjadi 2-0 ya, dan luar biasa Ciro menjadi man of the match saya rasa ya untuk pertandingan kemarin ya. Ciro keren banget ya, meskipun usia sudah agak tua mungkin ya. Udah karena kan di atas 30-an, sekitar 35 atau 36 gitu ya. Tapi dia masih tetap keren mainnya. Oke, dan cepat, masih cepat. Oke. Dan tetap ya pada babak pertama tadi sudah saya bahas, Persib meskipun sudah mencetak gol 2, mereka masih tetap melakukan pertahanan. Aduh, itulah yang mungkin saya kesalkannya. Karena sekuat-kuatnya pertahanan pasti jebol juga ya. Itu yang saya takutkannya. Dan betul, pada menit 49-nya Irsyad Maulana mencetak gol ke gawang Persib Bandung, dan itu merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari si Pidal. Saya sangat suka sekali nih permainan dari si Pidal, luar biasa ya. Dia kecil tapi lincah, dan dia akurasi umpannya bagus-bagus ya, dan itu membahayakan terus ya si Pidal ini kepada Persib Bandung. Ini yang saya takutkan, tadi sudah saya bilang. Sekuat-kuatnya pertahanan tetap pasti kan tadi sudah bilang 20% mungkin menang ya, kalau 50% draw, tapi mungkin 60% bisa itu mungkin kalah Persib ya. Tapi untung ya kemarin gol Irsyad Maulana emang cukup mengejutkan buat Persib Bandung ya, karena itu tidak disangka ya. Kan semua pertahanan Persib itu semua mengarah kepada si Pidal dan si Pergonzi ya, dan tapi tidak disangka si Irsyad lari dari sayap kanan itu tanpa diketahui, itu tanpa dihadang oleh pemain Persib ya, dan dia leluasa banget ya saat si Pidal memberikan umpan. Dan itu ya, ini yang kerennya, umpan si Pidal ini tidak disangka-sangka bisa ke sana, disangkanya itu ke si Pergonzi, tapi justru si Pidal mengarahkannya ke Irsyad yang kosong, dan akhirnya ya terjadilah gol di menit ke-49 menjadikan skor 2-1. Gegebegan lah didinya mah, yakin dah gegebegan dah pendukung Persib gape anjir. Kalau Bohiji main kiwai bahaya itu kan. Nah, akhirnya betul, akhirnya kan yang namanya sepak bola sekarang, sepak bola modern, aduh bertahan mau ulah lah, capek hati, minimal menang lagi capek hati, yo diserang gempur terus kan ya, bertahan mending menang gitu kan, roge syukur gitu kan. Kejadian kan itu kemarin di babak pertama aja sudah membuat penonton bobotoh sok gitu kan dengan gol si Irsyad ya, tapi tetap dengan menggunakan formasi ya seperti itu. Wah, akhirnya gegemeun cik urang namanya. Oke.
Dan akhirnya pertandingan babak pertama selesai dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Nah, ini di babak kedua hal itu terjadi kembali ya. Dan sebenarnya ini gol yang cetak oleh Pegonci pada menit 58 sebetulnya kalau pendapat saya nih, emang kayaknya Irianto itu agak berlebihan ya. Dia berlebihan dalam marking pemain baru, yaitu nomor 3, dia baru masuk, tapi kayaknya si Irianto kayak terkesan marah banget kepada orang ini ya. Karena emang dari lihat ekspresi wajahnya saat ada tayang ulang, emang Irianto terkesan dia agak emosi banget ya menahan pergerakan dari si nomor 3 ini. Dan betul, kayaknya emang betul ada terkesan dia membanting ya. Dia terkesan membanting pemain nomor 3 itu, dan akhirnya tercetaklah atau terjadilah titik penalti yang dicetus oleh wasit ya. Dan itu tidak bisa buat apa ya. Emang betul, saya juga melihat emang si body ball ya, body charge, tapi emang ada gerakan tangan yang kayak membanting si nomor 3 tadi, dan akhirnya wasit memutuskan penalti. Sayang sekali. Nah inilah cek saya, oke kaulah bertahan wae cilaka, cek saya lagi bahaya sing percaya bahaya nama pertahanan terbaik teh menyerang. Tuh contoh Liga Inggrisnya kan, hanya karena contohnya musuh saya hungku nah hanya karena si merah mah mainnya hampir siga kieu gitu kan. Baiklah sebutkan namanya. Contohnya Manchester, coba lihat tuh, Liverpool, Arsenal itu kan, permain Aston Villa termasuk yang sekarang yang mengalahkan Arsenal kemarin. Mereka total football. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Mereka menyerang terus, menggempur, nah ini menang terus. Nah itulah yang saya katakan, pertahanan terbaik adalah menyerang. Meskipun ya kekalahannya, tapi tidak terlalu besar ya, mungkin secara persentase nih. Kalau bermain tetap fluktuasi seperti itu ya mungkin 40-60 ya, 60 menang 40 ya kalah gitu kan. Karena kan itu gimana nanti prosesi kalau musuhnya kayak Persib kayak kemarin kan counter attack-nya luar biasa. Nah itulah mungkin kekalahan yang bisa didapat oleh pemain yang berkarakter menyerang terus ya. Oke. Tapi di Liga Inggris hampir semua permainannya ya gitu kok total football ya, jadi sangat menarik untuk ditontonnya. Oke. Tadi gol tercipta oleh Pegonci pada menit 88 dengan penaltinya, dan itu membuat Persib deg-degan makin gede. Wah, nggak pokoknya bahaya. Karena kan Persib ini harus menang ya di sisa 4 pertandingan ini ya. Kalau apalagi kalau sampai kalah ya, wah udah kesempatan untuk masuk Championship Series berbahaya. Oke. Lalu pada menit 90 ya David Silva dapat merubah keadaan menjadi 3-2. Dan ini mungkin wah sorak-sorai semuanya, kesempatan menang luar biasa. Menit 80 atau saharuk ngira RKL kene atau kagolan di atau pisan. Akhirnya selebrasi boboto pendukung sebagai official atau kabehnya dengan gol yang cetak si DDS, apalagi dengan menambah pundi-pundi golnya yang menjadi top skornya makin jauh dari yang lainnya. Oke. Dan itu menjadikan si DDS menjadi top skornya, golnya bertambah lagi. Dan ini juga tadi saya sudah bahas, membuat para pendukung dan pemain sangat bahagia. Menit 90, bayangkan. guys menang. Ada kejutan pada menit 90 plus 5. Dan kagolan dewae tah Persib jadi tilu-tilu. Aduh, sangat disayangkan. Padahal udah di depan mata kemenangannya tah. Kalau menit itu sok bertahan 5 menit mah aduh. Ku gena tenangan dari sudut ya, tendangan sudut, dan itu membuat emang padahal golnya itu yang kerennya itu gol dari Persib Tangerang itu kayak dia cuma jatuh dan mendapat bola ya, jadi kayak tidak sengaja ya. Dan emang Mendoza kayak terkesan melongo ya, karena dia justru duduk bola ke atas, jangannya bola akan ke arahnya gitu kan. Nah emang susah sih. Karena di depan si Mereja ada yang menghalangi ya. Jadi back Persib itu memblocking pemain Persita, tapi justru tendangan si pemain Persita itu tidak dapat dihalau oleh kiper ya, karena tidak terlihat arahnya kemana ya. Dan akhirnya cetak gol menjadi gol 3-3 dan pertandingan berakhir menjadi 3-3. Mengecewakan. Bayangan coba, guys menang tilu 2 menit 80 jadi tilu-tilu pada menit 80 plus 5 nyeri hati eta mah.
Apalagi kan ini Persib untuk mengejar ke Championship Series, yaitu bayangkan kan Championship Series ini yang bayangkan nanti saya bahas ya, ini siapa sih sekarang posisinya 1, 2, 3, 4, 5 dan ini yang menentukan masuk ke Championship Series ya. Kalau Persita Tangerang kayaknya dengan draw ini ya berbahaya juga, dia bisa jadi degradasi juga ya. Tapi saya lihat kemarin justru Arema Malang juga kalah katanya ya. Bali Unitednya juga kalah ya, itu untuk 5 besar di atas Bali kalah. Jadi Persib agak tenang ya. Tapi ada 2 lagi di bawahnya. PSS Sleman kalau tidak salah dengan Madura ya. Ini masih posisinya sama 47 poin. Kalau menang terus kan berbahaya buat Persib Bandungnya. Oke. Sekarang kita bahas ya, kita bahas posisi Liga Indonesia 5 besar aja ya. Oke. Yang pertama Samarinda Borneo atau Borneo Samarinda ya, terbalik ya. Borneo memperoleh poin 70 ya dengan 30. Nah, ini baru 30 sedangkan Persib sudah 31. Jadi untuk mengejar Borneo kayaknya meskipun 4 Borneo-nya sih terus-terusan ngacir gitu kan. Mungkin lah bisa wae ya kalau menang terus dan Borneo-nya kalah terus bisa aja Persib nanti menyusul. Tapi kan lihat permainan Borneo sekarang ya mantap ya gitu kan, dia konsisten ya. Jadi biarlah juara kedua juga nggak apa-apa, penting masuk Championship Series dulu lah. Nanti bisa juaranya di Championship Series aja. Oke. Lalu Persib Bandung di posisi kedua dengan poin 56 ya, dengan kemarin poin draw itu mendapat poin 56 ya. Nah ini yang ditakutkan ya. Sedangkan yang lain itu Bali United kemarin kan kalah ya, jadi tetap 52. Lalu ada juga Madura dan PSIS Semarang. Nah ini nih yang berbahaya, mereka 47 poin nih, posisi keempat dan kelima. Persib kan 56 nih, mereka itu masih punya sisa 4 dengan Persib 3. Bayangkan kalau Madura dan PSIS Sleman menang 4-4-nya, mereka mendapat 12 poin. 47 tambah 12 berarti 59 poin. Berarti kan Persib kagerek gitu kan dengan 56 poin. Makanya Persib ulah elas sekali gedraw ge ulah bahaya. Kalau Madura dan PSIS terus menang akan menggeser Persib nantinya, justru berbahaya. Apalagi Bali kan bukan tim ecek-ecek ya. Bali juga sama sih dengan 3 poin pertandingan dan dia juga bisa menggeser Persib kalau dia sisa pertandingan menang terus. Itu bahaya. Jadi untuk masuk Championship Series ini masih seru ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 emang bisa saling menggeser ya. Dengan poinnya mungkin masih selisihnya yang dari Borneo ke Persib 4, dari Persib ke Bali 4. Jadi beda poinnya selisih 5 ya, antara 4 dan 5 ya. Jadi itu bisa ya, mereka bisa menggeser karena kan sisa pertandingan ada yang 3, ada yang 4 lagi. Itu yang menjadikan Persib harus hati-hati. Eta mah kudu pisan hati-hati ya, dan itu sangat membahayakan buat Persib Bandung. Aduh, eta geus di depan mata juara ya, bahaya ya. Top skor sudah didapat, tinggal juara didapatkan. Oke, pokoknya eta lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, saya Andri 3 EP Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.